Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Yang terhormat Bapak Agung Solihin, Bapak Tampo dan juga Bapak Syauki dari SCB Consulting, serta teman-teman pelatihan saya dan Bapak Ibu yang mungkin sedang menonton video kali ini. Perkenalkan, nama saya Silmi Kafah, seorang promotor kesehatan di UPTD Puskesmas Cinere, Depok. Semoga hari ini Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dalam kondisi sehat dan bersemangat gitu ya. Walaupun puasa mudah-mudahan tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Nah, hari ini saya akan memberikan sedikit sharing mengenai apa yang sudah saya dapatkan selama 3 hari dalam rangka pelatihan public speaking bersama SCB Consulting gitu. Sebagai seorang promotor kesehatan, berkomunikasi dengan masyarakat atau menjadi seorang public speaker di masyarakat itu sudah menjadi hal yang biasa gitu ya. Saya izin cerita dulu ya Bapak Ibu ya. Awal-awal saya menjadi seorang promotor kesehatan di puskesmas gitu ya, saya itu pernah merasa grogi gitu ya, dimana waktu itu kita ada acara bersama lintas sektor dan juga yang itu ada isinya Pak Camat, Pak Lurah yang mungkin saya belum kenal gitu ya sama Bapak Camat, Bapak Lurahnya gitu. Nah, ketika saya menjadi seorang pembicara di depan, saya tuh sempat ada perasaan grogi dan akhirnya ketika memberikan sambutan sedikit gitu ya, itu sampai salah ucap gitu. Nah, di sini saya belajar bahwa berkomunikasi itu ada ilmunya gitu, dan alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk belajar tentang public speaking kemarin kayak gitu. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang pernah merasakan hal itu ya. Gimana sih caranya grogi gitu ya awal-awal berbicara dengan orang lain gitu. Nah, saya sedikit akan sharing ya gitu. Nah, kemarin ketika pelaksanaan public speaking itu yang saya suka adalah bagaimana ini tuh praktikal gitu ya. Kalau kita kan sering dengar istilah kayak teori-teori bagaimana sih menjadi pembicara yang baik gitu ya. Nah, tapi di sini lebih ke praktis. Kenapa sih kita harus bisa menjadi public speaking gitu, dan ketika kita menjadi seorang pembicara di depan orang banyak gitu ya, hal utama yang saya pelajari dari pelatihan kemarin adalah bagaimana kita mengenali diri kita sendiri gitu ya. Kita kenal dulu siapa diri kita, tujuan kita memberikan informasi atau berbicara itu seperti apa, audiens kita siapa gitu ya. Dan saya ingat banget kemarin Pak Agung Solihin itu memberikan kita 5 tugas di awal-awal. Jadi bukan langsung memberikan materi, tapi ada 5 tugas dari Pak Agung Solihin gitu ya. Yang pertama, bagaimana kita mengapresiasi orang-orang di sekeliling kita gitu. Karena untuk menjadi pembicara yang baik, kita harus bisa mengapresiasi orang lain di sekeliling kita gitu. Terus yang kedua, kita lebih banyak senyum gitu ya. Latihan senyum minimal dari keluarga kita sendiri kepada suami, kepada anak-anak. Jadi kita pasang senyum yang lebar gitu. Terus yang ketiga itu bagaimana ketika kita menghadapi masalah, kita itu berusaha untuk mengucap hamdalah, alhamdulillah gitu. Kita mensyukuri masalah ini pasti ada solusinya dan juga memberikan hikmah kepada kita. Terus ada tugas yang keempat itu bagaimana latihan pernafasan. Jadi ketika kita berbicara itu lebih baik kita berbicara dengan suara perut gitu ya. Ambil nafas dan kita berbicara dengan suara perut. Itu akan membuat kita lebih tahan lama ketika berbicara dan gak ngos-ngosan gitu. Dan yang kelima, bagaimana kita melatih tatapan mata gitu ya. Kita melihat audiens gitu ya, memberikan komando sekaligus merangkul dia kayak gitu. Nah, dari 5 tugas ini kita akhirnya kita bisa masuk ke materi-materinya gitu ya. Jadi ada 4 submateri utama gitu ya. Bagaimana pertama adalah great opening, yang kedua adalah great energizing, yang ketiga great content, dan juga yang terakhir adalah great closing gitu ya. Dimana kalau great opening itu bagaimana sih kita menarik audiens gitu ya, dengan cara kita harus memberikan energi positif ke diri kita juga audiens kita. Terus kita juga memberikan salam kepada audiens kita, menyebutkan audiens kita satu persatu, terus juga membayangkan mereka itu teman kita loh. Jadi kita tuh di sini bentuknya sharing dan bukan menggurui kayak gitu. Nah, dari situ kita juga bisa memberikan opening itu dengan lelucon atau juga dengan bercerita dan juga inspiring statement gitu, sehingga bagaimana
3 menit pertama kita berbicara itu bisa menarik perhatian orang lain gitu. Ketika kita udah sampai di grid opening, kita masuk ke selanjutnya itu grid energizing. Bagaimana audiens itu udah setelah mendengarkan opening kita, audiens itu bisa tetap dengerin kita nih gitu. Tata caranya ada beberapa poin gitu ya. Kalau disingkat itu ada namanya GBTYes gitu. Apa aja itu? Kita memberikan sharing dengan memberikan games kayak permainan-permainan kecil gitu ya, supaya audiens itu tetap bisa fokus gitu ya. Terus kita bisa bernyanyi gitu ya. Saya nggak bisa nyanyi gitu ya. Terus tepuk tangan, yel-yel atau senam. Jadi audiens itu diajak bergerak supaya bisa lebih fokus. Terus yang selanjutnya adalah grid konten. Nah, di mana kontennya itu kita harus tahu nih apa aja sih yang mau kita sampaikan gitu. Jadi sebelum menyampaikan itu kita tulis satu persatu di buku gitu ya. Terus juga kita tahu audiensnya itu siapa aja gitu, dari mulai berapa umurnya, latar belakang pendidikannya, terus lingkungannya seperti apa. Dan kita formulasikan dengan 5W1H, tapi yang kita gunakan itu adalah why-nya aja, 3 alasan audiens tuh untuk mendengarkan kita tuh apa aja. Terus what-nya definisi-definisi menurut ahli supaya lebih clear gitu. Dan yang terakhir adalah bagaimana pemaparannya gitu. Nah, terakhir kita masuk ke grid closing, gimana kita menutup pembicaraan kita itu dengan menarik gitu ya. Dengan pertama itu dengan merangkum materi-materinya yang kita sampaikan, dan juga jangan lupa untuk mengajak mereka apa sih actionnya setelah mendengarkan pembicaraan kita gitu. Jadi ada 4 poin dari pelatihan public speaking ini, ada grid opening, grid energizing, grid statement gitu ya, grid content, dan yang terakhir grid closing. Nah, dari 4 hal itu akhirnya kita bisa memformulasikannya supaya menjadi pembicara yang baik dan hebat. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.